Bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak beres pas bintang favorit lo tiba-tiba diubah perannya? Kayak, lo udah terbiasa lihat Megawati Hangestri ngamuk dari sisi kanan sebagai opposite, tapi tiba-tiba dia harus main di sisi kiri jadi outside. Hitter? Gila kan? Nah, ini yang lagi terjadi sama Mega sekarang di Fenerbahce, Turki. Dan gue yakin lo bakal kaget pas tahu alasan dibalik keputusan kontroversial ini. Megawati Hangestri resmi gabung sama klub raksasa Turki, Fenerbahce Opet. Tapi tunggu dulu, ada twist yang bikin gue dan mungkin lo juga auto kaget, oke? Sebelum lanjut, gue mohon banget nih bro, jangan lupa smash like button kayak SMS Mega, terus subscribe channel kita, biar lo nggak ketinggalan update berita volley yang gokil-gokil kayak gini. Dan yang paling penting, drop komen lo di bawah. Gue pengen tahu pendapat lo soal keputusan gila ini. Oke, gas lanjut. Bro, kabar yang bikin heboh dunia volley Indonesia nih. Megawati Hangestri resmi gabung sama klub raksasa Turki, Fenerbahce Opet. Tapi tunggu dulu, ada twist yang bikin gue dan mungkin lo juga auto kaget. Ternyata, Fenerbahce nggak bakal mainin Mega sebagai opposite kayak biasanya. Mereka mau mengubah posisinya jadi outside hitter. Gila nggak tuh? Bayangin aja bro, selama ini kita kenal Mega sebagai si Ratu SMS dari sisi kanan lapangan. Dia udah jadi momok buat lawan dengan serangan-serangan kerasnya dari posisi opposite. Tapi sekarang dia harus belajar main dari sisi kiri sebagai outside hitter. Ini kayak ngubah tangan kanan jadi tangan kiri gitu loh. Yang bikin makin seru, posisi outside hitter itu beda banget sama opposite. Kalau opposite fokusnya lebih ke nyerang, outside hitter harus bisa receive, defense, blocking, semuanya harus oke. Mega harus siap-siap belajar skill baru dan adaptasi total. Gue sih penasaran banget gimana dia bakal ngadepin tantangan gila ini. Nah, kenapa sih Fenerbahce sampai berani ngubah posisi bintang sekelas Megawati? Ternyata mereka lihat potensi lain dalam diri Mega yang mungkin kita belum tahu. Meski dia udah bersinar terang sebagai opposite di Red Sparks Korea, tapi pelatih Fenerbahce punya visi yang beda. Posisi outside hitter itu nggak main-main, bro. Lo harus punya kestabilan receive yang mantap, blocking yang kuat, dan pergerakan yang lincah di garis belakang. Beda banget sama opposite yang lebih fokus ke serangan. Ini kayak ngubah striker jadi gelandang di sepak bola gitu deh. Butuh adaptasi mental dan teknik yang total. Yang bikin gue respect sama Mega, dia mau keluar dari zona nyamannya. Padahal sebagai opposite dia udah established banget. Tapi dia berani ambil risiko buat jadi pemain yang lebih komplit. Dan Liga Sultanlar Ligi di Turki itu bukan liga sembarangan, bro. Ini salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Mega harus cepet banget beradaptasi kalau mau bertahan di sana. Bro, bayangin dong situasi Mega sekarang. Dia nggak cuma harus adaptasi sama negara baru, budaya baru, tapi juga posisi baru. Double challenge banget ini mah. Pindah ke Eropa aja udah challenging, apalagi ditambah harus ngubah total cara mainnya. Ini beneran menguji kematangan mental Mega sih. Dia udah terbiasa jadi andalan di posisi opposite, sekarang harus mulai dari nol lagi di posisi outside hitter. Teknik yang udah diasah bertahun-tahun harus diadaptasi ulang. Belum lagi pressure dari fans dan media yang pasti bakal ngawasin setiap gerakannya. Tapi gue percaya sama mental juara Mega. Dia pemain yang udah buktiin diri di berbagai level, dari timnas sampai liga internasional. Fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya udah teruji. Mungkin ini justru jadi breakthrough buat karirnya. Siapa tahu dia bisa jadi outside hitter yang lebih deadly daripada sebagai opposite. Yang bikin gue kagum sama Mega, dia nggak ngeluh atau protes sama keputusan Fenerbahce. Malah dia bilang, siap menjawab tantangan ini. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya ingin berkembang, katanya. Wow, mental champion banget kan? Attitude kayak gini yang bikin pemain bisa naik level, bro. Mega sadar kalau ini bukan posisi naturalnya. Tapi dia mau keluar dari zona nyaman buat jadi pemain yang lebih baik. Dan dia nggak sendirian kok, Fenerbahce. Punya pelatih berkelas dunia dan rekan setim yang syarat pengalaman internasional. Support system yang kuat kayak gini penting banget buat adaptasi. Mega bakal dapat guidance dari pelatih yang udah ngelatih pemain-pemain top dunia, plus belajar dari rekan setim yang udah expert di posisi outside hitter. Dengan mentalitas positif kayak gini, gue yakin Mega punya peluang besar buat sukses di posisi barunya. Nah, ini yang bikin keputusan Fenerbahce masuk akal, bro. Ternyata pelatih mereka udah nganalisis kemampuan Mega dengan detail. Dia bilang, ia punya timing, refleks, dan kekuatan yang bisa kami bentuk jadi outside kelas dunia. Wah, pede banget tuh pelatihnya. Keputusan ini bukan cuma asal comot gitu aja. Pelatih Fenerbahce lihat kemampuan all-round Mega yang selama ini mungkin belum dieksplor maksimal.
Timing yang bagus, refleks yang tajam, dan kekuatan fisik yang oke. Semua itu jadi modal dasar buat jadi outside hitter yang mumpuni. Yang menarik, ini kayak investasi jangka panjang gitu. Mereka nggak cuma mikirin hasil instan, tapi gimana caranya ngembanguin potensi Mega jadi lebih maksimal. Kalau berhasil, Mega bisa jadi outside hitter kelas dunia yang punya pengalaman sebagai opposite juga. Double threat yang berbahaya banget buat lawan. Bro, kedatangan Mega udah jadi sorotan banget di media Turki. Fans dan jurnalis di sana pada penasaran gimana aksi sang ratu SMS Indonesia di posisi barunya. Ini kayak debut kedua buat Mega, padahal dia udah pemain established. Media Turki bahkan udah mulai spekulasi gimana chemistry Mega sama rekan setimnya, bagaimana dia bakal ngadepin set terbaru, dan yang paling penting, gimana dia bakal perform di liga paling kompetitif di Eropa. Pressure-nya nggak main-main sih, tapi ini juga kesempatan emas buat Mega buat proof diri di level yang lebih tinggi. Adaptasi ini nggak cuma soal fisik dan teknik aja, tapi juga mental bertanding yang kuat. Liga Sultan Larligi itu brutal, bro. Setiap pertandingan kayak final. Mega harus siap mental ngadepin atmosfer yang beda, lawan yang lebih kuat, dan ekspektasi yang tinggi dari fans Fenerbahce. Ini yang gue salut sama Mega, bro. Selama bertahun-tahun, dia udah jadi momok buat lawan dari sisi kanan lapangan. Smash-smashnya yang keras dari posisi opposite udah jadi trademarknya. Tapi sekarang dia rela ninggalin semua itu buat mulai dari nol di sisi kiri sebagai outside hitter. Keputusan kayak gini butuh mental yang kuat banget. Bayangin aja, lo udah nyaman dan sukses di satu posisi, tapi lo berani ambil risiko buat coba hal baru. Ini kayak artis yang udah terkenal karena lagu pop tiba-tiba mau coba genre jazz gitu. Berani banget. Yang bikin keputusan ini makin bermakna, Mega ngelakuinnya bukan karena terpaksa, tapi karena dia pengen jadi pemain yang lebih komplit. Dia mau expand skill setnya, mau keluar dari zona nyaman, dan mau challenge diri sendiri di level yang lebih tinggi. Respect banget deh sama mentalitas kayak gini. Nah, ini dia yang bikin kontroversial, bro. Mengubah posisi pemain bintang itu selalu jadi keputusan yang risky. Ada yang bilang ini langkah strategis jenius, ada juga yang bilang ini risiko besar yang terlalu mahal. Fenerbahce sih yakin banget kalau ini langkah strategis jangka panjang. Tapi pertanyaannya, apakah Mega bisa menjawab ekspektasi sebagai outside hitter? Atau justru ini bakal jadi eksperimen yang gagal? Gue sih optimis sama kemampuan adaptasi Mega, tapi tetap aja ada element of uncertainty yang bikin deg-degan. Yang pasti, ini bakal jadi tontonan yang seru banget buat kita semua. Kita bakal lihat apakah keputusan kontroversial ini bakal berbuah manis atau justru jadi penyesalan. Satu hal yang gue yakin, Mega bakal kasih yang terbaik di posisi barunya. Dan kita sebagai fans Indonesia harus dukung penuh perjuangannya. Gue mau bahas sedikit nih, kenapa keputusan ini bisa jadi game changer buat karier Mega. Pertama, dengan jadi outside hitter, dia bakal punya skill set yang lebih lengkap. Bayangin dong, pemain yang bisa main di dua posisi elit kayak gini, value-nya bakal naik drastis di mata klub-klub Eropa. Kedua, ini bisa jadi stepping stone buat Mega naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau dia berhasil di Fenerbahce sebagai outside hitter, bisa jadi klub-klub raksasa lain bakal lirik dia. Versatility kayak gini yang dicari sama klub-klub top dunia. Ketiga, dari sisi timnas Indonesia, ini bakal ngasih opsi yang lebih banyak buat pelatih. Mega bisa ditempatin di posisi opposite atau outside hitter sesuai strategi tim. Fleksibilitas, kayak gini yang bikin tim jadi unpredictable dan lebih sulit dibaca lawan. Bro, keputusan Mega ini juga bakal berdampak besar buat perkembangan voli Indonesia. Pertama, ini bakal jadi inspirasi buat pemain-pemain muda Indonesia buat berani keluar dari zona nyaman. Mereka lihat kalau pemain sekelas Mega aja berani ambil risiko. Kenapa mereka nggak? Kedua, ini bakal naikin standar pemain Indonesia di mata dunia. Klub-klub internasional bakal lihat kalau pemain Indonesia itu versatile dan mau belajar hal baru. Ini bisa buka pintu buat pemain-pemain Indonesia lain buat main di liga-liga top dunia. Ketiga, pengalaman Mega di posisi baru ini bakal jadi valuable lesson buat development program voli Indonesia. Dia bakal bawa pulang pengalaman dan knowledge yang bisa di-share sama pemain-pemain junior Indonesia. Disclaimer ya, bro, artikel ini disusun berdasarkan berita yang beredar serta analisis dari perkembangan karier Megawati Hangestri. Perubahan posisi bermain merupakan interpretasi redaksi berdasarkan sumber internal dan spekulasi media Turki. Jika terdapat perbedaan dengan pernyataan resmi dari klub atau pemain, maka informasi resmi tersebut menjadi rujukan utama. Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi dan hiburan, tanpa bermaksud menyesatkan atau merugikan pihak manapun. Nah bro, itulah tadi update gila soal Megawati Hangestri yang bakal main sebagai outside hitter di Fenerbahce.
Gue pribadi sih excited banget mau lihat gimana performa Mega di posisi barunya. Ini bisa jadi defining moment buat karirnya. Makasih banget udah nonton sampai habis. Jangan lupa smash like button kalau lo suka sama konten kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan update berita voli terbaru. Yang paling penting, kasih tahu gue di comment section, menurut lo gimana keputusan Fenerbahce ngubah posisi Mega? Apakah ini langkah jenius atau risiko yang terlalu besar? Gue pengen banget tahu pendapat lo semua, dan jangan lupa support terus Megawati. Di perjalanan barunya ya. Kita doain semoga dia sukses dan bisa bikin Indonesia bangga di posisi barunya. See you di video berikutnya bro. Peace out!